Halo guys, selamat datang kembali di Lans Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi. Kali ini pick a deck ya. Ada 2 pilihan seperti biasa. Pertanyaannya, khusus kamu yang single, belum punya ikatan percintaan dengan siapapun atau sudah tidak punya ikatan percintaan dengan siapapun. Apakah kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan jodohmu di tahun depan? Itu pertanyaannya teman-teman ya. Apakah kamu akan bertemu atau mulai mengenal calon jodohmu di tahun depan? Pilihan 1, deck 1. Pilihan kedua, deck kedua. Mana yang paling memanggil intuisimu? Oke, pilihan 1. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo, kamu yang memilih deck 1 atau pilihan ke 1. Kita mau cari tahu nih guys. Apakah kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan calon jodohmu di tahun depan? Pembacaannya, temanya, judulnya kali ini khusus untuk kamu yang single. Belum punya ikatan cinta dengan siapapun atau sudah tidak punya ikatan cinta dengan siapapun. Ya, tapi kalau kamu sudah menikah, kamu sudah punya pasangan gitu ya, terus kamu kepo dengan judulnya, dengan videonya, terus kamu mau menonton, ya bebas-bebas saja. Ya, ini tujuan untuk hiburan, fun reading teman-teman. Dan yang terpenting ini adalah collective reading. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kemungkinan tidak cocoknya ada. Karena aku nggak mungkin bisa menarik semua energi kamu di luar sana. Yang sejujur-jujurnya aku nggak tahu seberapa banyak sih yang akan menonton videoku. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti tinggal diambil yang resonates-nya. Didoakan segala hal yang baiknya. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan ya. Tidak terikat gender. Energi dominannya kamu lebih kemana? Lebih ke feminin kah atau lebih ke maskulin kah? Hanya kamu yang tahu dirimu sendiri teman-teman. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu ini sejujur-jujurnya, apa adanya ya. Oke, pilihan ke 1, deck ke 1. Kita mau cari tahu dulu nih teman-teman. Untuk pilihan ke 1, apakah kamu akan mulai mengenal atau mulai bertemu dengan calon jodohmu di tahun depan? Oke, di sini ada Four of Coins, di sini ada The Sun. Untuk pilihan 1, apakah kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan calon jodohmu di tahun depan? Pilihan ke 1 atau deck ke 1. Pilihan ke 1 atau deck ke 1. Apakah kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan calon jodohmu di tahun depan? Ace of Swords. Oke. Di sini ada Nine of Coins. Dan ada Six of Swords. Oke, aku rapiin dulu teman-teman. Oke, di sini aku melihat ada energi zodiak dari Leo kuat sekali ya. Aries, Leo, Sagittarius, Leo kuat di sini. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Ya, itu energi zodiaknya kamu teman-teman. Oke, apakah di tahun depan kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan calon jodoh? Aku tidak bicara tentang pernikahan, tapi calon jodoh kamu. Ya, kita lihat teman-teman. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu berdasarkan tebaran kartunya dan informasi yang aku tangkap dari intuisiku ya teman-teman ya, dari The Sun. Ada kebahagiaan di sini, ada awal mula baru di sini. Ya, ada beberapa dari kamu yang memilih pilihan 1, kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan calon jodohmu di tahun depan. Ada kebahagiaan, ada awal mula baru, ada keberanian untuk melanjutkan hubungan, ada keberanian untuk membuka diri terhadap orang baru, terhadap cinta baru. Kamu sudah mulai pelan tapi pasti ya, mungkin perjalanan cinta kamu ini sudah lewat di belakang sana. Mungkin proses healingnya kamu, penyembuhan diri kamu dari rasa sakit hati kamu terhadap yang namanya cinta. Mungkin kamu pernah ngalamin yang namanya nggak percaya ini sama lawan jenis, nggak percaya ini sama yang namanya cinta-cintaan, aku nggak pantas nih dicintai. Pokoknya semua pikiran-pikiran buruk itu kamu pernah alami ya di belakang sana. Dan di tahun depan kayaknya proses healingnya kamu, proses penyembuhannya kamu dari semua trauma masa lalu kamu dalam hal cinta khususnya,
karena kita bicara soal cinta ya guys, itu sudah mulai benar-benar sembuh ya. Trauma terhadap cinta itu bukan hanya kamu putus cinta dengan seseorang, kamu berpisah dengan seseorang, bukan hanya itu. Tapi mungkin saja kamu pernah punya pengalaman dari orang tua kamu, dari keluarga kamu, dari adik kakak kamu, dari teman kamu, dari sahabat kamu. Mungkin itu yang bisa mempengaruhi hati kamu juga sampai kamu nggak percaya cinta. Mungkin saja seperti itu ya. Kamu tinggal diambil yang cocoknya teman-teman, pilihan satu. Tapi di awal tahun depan, di tahun depan ya, kamu akan mulai bisa membuka diri kamu pelan tapi pasti. Kamu sudah mulai bisa percaya diri lagi, kamu sudah mulai bisa percaya lagi sama dirimu sendiri, mencintai dirimu lebih banyak lagi, kamu bisa percaya sama lawan jenis, setidaknya untuk mencobalah, ya. Dan ya, sebagian dari kamu akan bertemu dengan sang calon jodohmu di tahun depan, setidaknya berkenalan, ya, dari perkenalan, pendekatan, mungkin pacaran gitu, ya. Ada Four of Coins. Ya, seperti tadi aku jelaskan, kamu sudah mulai bisa melepaskan semua pengalaman-pengalaman dari masa lalu kamu yang khususnya yang menyakitkan. Bahkan kenangan manis yang pernah kamu alami sama pasangan kamu sebelumnya, itu kamu sudah mulai tidak mau terlalu memikirkan hal itu. Apalagi pengalaman buruk, apalagi pengalaman menyakitkan dan membuat kamu tidak nyaman. Kamu sudah bisa mulai melepaskan itu semua. Kamu jadi tambah sayang dengan dirimu sendiri. Kamu layak kamu layak dicintai. Kamu semakin energi positif itu semakin kerasa dalam diri kamu. Kamu layak untuk mendapatkan karir yang sangat baik, kamu layak untuk mendapatkan cinta sejati gitu. Energi positif akan semakin kerasa di tahun depan. Di sini ada The Sun, ada Four of Coins. Meskipun terkadang sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit masih flashback ke belakang, tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi setidaknya tekad dan keinginan untuk membuka hati itu sudah ada di tahun depan. Untuk pilihan satu. Ya, ada Ace of Swords. Kamu yang memutuskan untuk tegas sama dirimu sendiri. Tegas bahwa kamu ini layak untuk bahagia. Ya, di sini ada Nine of Coins. Kalau aku merasa secara energi 50-50 nih guys, ya. 50% dari kamu ini bukan berarti kamu tidak ada yang suka. Ya, tapi memang kamu yang menutup diri terhadap yang namanya cinta. Kamu fokus dengan dirimu, kamu fokus dengan keluargamu, kamu fokus dengan karirmu, terutama dari Nine of Coins. Beberapa dari kamu ini menolak kedatangan lawan jenis. Jadi intinya ya mungkin belum mau mengenal lawan jenis dan otomatis ya tidak akan bertemu dengan jodoh, tidak akan mulai mengenal sang jodoh. Kamu belum siap awal tahun depan ya teman-teman ya. Sebagian dari kamu ada yang akan mulai mengenal atau bertemu dengan calon jodohmu, tapi ada juga setengahnya dari kamu ini belum ya. Kamu masih menikmati kesendirian kamu menolak semua cinta yang datang di kamu gitu ya. Kamu masih fokus dengan karir dan keuangan kamu fokus dengan anakmu, mungkin kamu single parent ya gitu. Pokoknya fokus dengan diri sendiri. Intinya kamu belum akan bertemu atau berkenalan dengan sang jodoh. Ya mungkin membuka diri terhadap pertemanan itu akan kamu lakukan. Karena dari Nine of Coins ini sebenarnya kamu banyak temennya gitu, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Tapi memang belum akan bertemu. Karena kamu yang menutup energi itu. Kamu yang menutup dirimu dulu. Karena mau fokus dengan hidupmu, dirimu, anak-anakmu, karirmu, keluargamu, orang tuamu gitu. Membahagiakan dirimu dulu ya teman-teman ya. Tapi dari Six of Swords aku lihat sih keinginan untuk move on atau melupakan masa lalu yang menyakitkan itu udah kerasa banget. Ada The Sun dan ada Six of Swords. Meskipun kamu yang akan bertemu atau berkenalan dengan sang calon jodoh atau kamu yang belum waktunya di tahun depan, tapi kamu akan jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ada Six of Swords soalnya di sini. Kamu jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Meskipun kamu memutuskan untuk single dulu, kamu fokus dengan kebahagiaan kamu, tapi kamu tenang. Kamu tidak memburu itu semua. Nggak mau cepet-cepet. Kamu tidak pernah kehilangan rasa percaya diri kamu, mentang-mentang kamu nggak punya pasangan gitu ya. Kamu tidak pernah kehilangan rasa percaya diri karena sebagian besar dari kamu memang kamu yang memutuskan seperti itu. Pengen single dulu, pengen sendiri dulu, nggak punya pasangan. Gitu ya teman-teman. Ada Six of Swords.
Banyak dari kamu yang memilih pilihan satu, entah kamu akan bertemu dengan sang calon jodohmu atau belum. Karena keinginanmu sendiri ya, kamu yang membatasi itu semua, kamu yang menutup energi itu semua. Tapi kamu tenang, enjoy dengan kesinggelan kamu ini gitu ya. Kamu mulai, kalau kamu yang akan bertemu dan berkenalan dengan sang calon jodoh ini ya, kamu akan menikmati hubungan cinta itu dengan energi yang sangat positif, dengan rasa percaya diri tentunya. Ya, teman-teman ya. Aku mendapatkan energi di sini untuk beberapa dari kamu yang memang memutuskan untuk sendiri dulu, berteman aja dulu deh, teman aja dulu yang dibanyakin gitu, duit aja dulu yang dibanyakin. Intinya kamu belum akan berkenalan dengan sang calon jodoh. Ada Four of Coins. Kamu sepertinya masih belum bisa melupakan trauma-trauma yang begitu berat dari kisah cinta kamu di belakang sana. Meskipun kamu akan enjoy, jauh lebih enjoy ya, menjalani hidup kamu, menjalani kesinggelan kamu, jauh lebih menikmati dibandingkan sebelumnya ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang dari Four of Coins ini kamu masih punya trauma-trauma. Mungkin kisah cinta kamu yang begitu berat ya teman-teman ya, kalau aku rasa dari Four of Coins dan ada Six of Swords, kisah cinta kamu yang memang begitu berat di belakang sana, jadi kamu nggak semudah itu untuk melupakan kejadian di belakang sana, terutama yang menyakitkan. Mungkin itu yang menjadi yang menjadi ketegasan kamu ya. Di sini ada ketegasan, ada Ace of Swords ya, yang menjadi ketegasan kamu untuk udahlah sendiri dulu ya. Kamu sangat menyadari bahwa kalau kamu mau membuka hati terhadap cinta yang baru, kamu harus sembuh dulu. Kamu sangat menyadari bahwa kalau kamu belum sembuh ya kayaknya nggak adil ya untuk menerima cinta yang baru. Kamu sadar bahwa itu bukan sikap yang adil terhadap calon pasangan kamu. Kamu sangat menyadari itu. Jadi kamu memutuskan untuk melupakan masa lalu ini dulu yang sangat menyakitkan ini, trauma-trauma yang sangat menyakitkan ini dulu, khususnya bagi kamu yang memang belum akan bertemu dengan sang calon jodoh tahun depan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terlepas dari kamu akan bertemu atau berkenalan dengan sang calon jodoh kamu di tahun depan, atau kamu akan bertemu, kita mau cari tahu kurang lebihnya ciri-ciri jodohmu seperti apa sih, entah kamu yang akan bertemu ataupun kamu yang belum akan bertemu ya. Oke, ciri-ciri jodohmu pilihan 1. Ciri-ciri jodohmu pilihan 1. Balik lagi, ambil yang cocoknya guys. Kalau nggak cocok sama sekali, kalau nggak nyaman dengan hasil readingannya, menurut kamu tidak sesuai lah dengan situasi dan kondisi kamu, ya sudah tinggalkan saja ya. Mungkin bukan energi kamu yang aku tarik. Oke. Entah kamu yang akan bertemu dengan sang calon jodoh di tahun depan, atau kamu yang belum akan bertemu. Belum bukan berarti tidak ya. Kita mau cari tahu ciri-ciri jodohmu pilihan 1. Pilihan 1, ciri-ciri jodohmu. Oke. Di sini ada Six of Wands, ada Six of Cups. Oke. Ciri-ciri jodohmu pilihan 1. Meskipun untuk kamu yang memang belum akan dipertemukan sama semesta, sama calon jodohmu di tahun depan, tapi kan kamu akan bertemu ya teman-teman. Jadi nikmati saja kesinggelan kamu dengan produktif ya teman-teman ya. Mungkin dengan melakukan hobi, pekerjaan, mungkin dengan bersenang-senang dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu gitu ya. Menjadi versi terbaik dirimu. Menunggu jodoh itu jangan sambil diem aja teman-teman ya. Nggak akan ketemu kalau kamu diem aja di kamar gitu ya, di rumah aja gitu. Oke, ciri-ciri jodohmu pilihan 1. Di sini ada The Wheel ya, ciri-ciri jodohmu. 2 kartu lagi, next. Oke. Jatuh sih. Di sini ada Nine of Coins dan ada The Magician. Oke. Teman-teman sorry ya, ini tadi Ten of Coins ya, 50-50 ya. 50% kamu akan bertemu dengan atau berkenalan dengan calon jodohmu. 50%-nya lagi kamu akan fokus dengan keluarga kamu dulu, dengan kesibukan kamu dalam hal karir kamu, keuangan kamu. Tapi di sini ada Ten of Coins dan di sini ada Nine of Coins ya. Oke, ciri-ciri jodohmu. Pilihan ke-1 atau deck ke-1. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Ya. Aries kuat di sini.
Oke, teman-teman, pilihan satu. Ciri-ciri jodohmu ini orang yang sangat sukses secara karir, keuangan, intinya ya makmur lah. Kamu tidak usah mengkhawatirkan soal keuangan. Dia sudah sangat siap untuk menikah. Ya, ketika kamu akan dipertemukan semesta dengan sang calon jodohmu, dia sudah sangat siap untuk menikah. Secara keuangan, secara finansial itu sangat siap. Six of Wands dan ada Nine of Coins. Ya, ada will, the wheel of fortune di sini. Secara tubuh fisiknya dia sudah cukup lah untuk berumah tangga. Secara pembawaannya dia, ya, sifatnya dia, kedewasaannya dia, gitu, kebijaksanaannya dia dalam menyikapi hidupnya dia sudah sangat siap. Intinya lahir dan batin sudah sangat siap. Ketika kamu bertemu dengan sang calon jodohmu ini, terutama dari sisinya dia sudah sangat siap untuk menikah. Dilihat dari sisi manapun, pokoknya dia siap. Dan tujuannya orang ini memang untuk menikah sih. Mencari pasangan itu memang untuk menikah, ya teman-teman ya. Oke, dia seorang manifestor yang sangat sejati. Ya, ada The Magician. Dia seorang manifestor yang sangat kuat. Ini mungkin salah satu kelebihannya dia yang diberikan alam semesta, ya. Itu yang membuat dia spesial. Dia seorang manifestor sejati, ya. Hampir setiap manifestasi atau doa-doa ya, hampir setiap manifestasi atau doa-doa yang dia yang dia doakan kepada sang pencipta, hampir semua keinginannya dia itu terpenuhi. Selain dia memang bekerja keras ya guys, di sini ada Six of Wands. Selain dia memang pekerja keras, dia berdoa, dia dekat dengan pencipta, dia mencintai pencipta, dia mencintai alam semesta, kedekatannya dia dengan spirit guides-nya dia cukup dekat, teman-teman. Kalau aku lihat dari Six of Wands ya, secara spiritual, secara rohani lah ya, secara rohani ini terpenuhi banget. Dia orang yang sangat seimbang antara sisi duniawinya dia, pekerjaan, karir, cinta, gitu-gitu ya teman-teman. Duniawi lah, dengan sisi rohaninya dia sangat seimbang. Ya, dia bukan seberat sebelah. Jadi ada usaha yang begitu keras, ada doa yang begitu kuat, ada rasa cinta, kepercayaan terhadap pencipta dan alam semesta. Ya, dan juga manifestasi dia yang cukup kuat. Gitu ya. Dia tidak pernah meragukan manifestasinya dia. Itu yang membuat dia mendapatkan apapun yang dia inginkan, terutama uang, finansial, karir yang cukup baik. Apapun jenis karirnya dia, teman-teman. Bahkan beberapa dari kamu ini, calon jodohmu ini multitasking, multitalenta. Dia bisa mencari uang dari hobi-hobinya dia, gitu ya. Jadi dia sangat mencintai pekerjaannya dia. Ada yang bekerja di suatu perusahaan sekaligus pebisnis. Bahkan ada yang pebisnis yang begitu unggul, pebisnis yang begitu sukses. Kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan, dia begitu disegani sama orang-orang tempat kerjanya dia. Intinya dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik, gitu ya. Orangnya cukup berwibawa. Jadi kalau di mata lawan jenis, di mata teman-temannya, rekan kerjanya, itu kayaknya segan bawaannya sama orang ini. Ya, karena orangnya tidak terlalu banyak bicara ya guys. Kalau aku lihat dia tipikal orang yang tidak terlalu banyak bicara. Jadi dia action. Dia lebih suka action. Ya. Orang ini sangat mencintai dirinya. Ada Nine of Coins. Sangat-sangat mencintai dirinya. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan dirinya. Jadi meskipun dia terkesannya memang orang yang sangat bijaksana gitu ya, orang yang cukup disegani sama teman-temannya, sama lawan jenis, sama rekan kerjanya gitu ya, tapi orang ini punya ketegasan. Kalau misalnya menurut dia ada suatu kondisi yang membuat dia tidak bahagia, tidak nyaman terhadap seseorang atau suatu situasi, dia bakalan tegas untuk meninggalkan hal itu. Dia punya ketegasan. Karena apa? Dia tidak mau membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang toksik. Orangnya sangat tegas ya guys. Sekali lagi ini bukan prinsip hidupnya dia banget gitu ya. Kalau dia merasa tidak nyaman, terus dia tetap bertahan di situ dengan apapun alasannya. Ini bukan dia. Prinsip hidupnya dia, kalau ada suatu keadaan atau seseorang yang membuat dia tidak nyaman, ya dia akan tegas meninggalkan hal itu. Meskipun dia cinta banget sama seseorang nih, sama lawan jenis, kalau dia nggak nyaman sama pasangannya dia, mungkin ada pengkhianatan, mungkin merasa dibohongi, ya ketidaknyamanan lah, membuat dia tidak bahagia dalam hubungan itu, ya dia bakalan tegas untuk meninggalkan hubungan cinta itu, apapun itu. Misalnya dia punya ketidaknyamanan dalam keluarganya dia, ya bakalan tegas, dia mengatakan bahwa ya dia nggak suka A, B, C, D gitu.
apa yang perlu diperbaiki gitu, dia akan tegas untuk apapun yang terjadi di dalam hidupnya dia. Bukan tipikal orang yang suka memendam perasaan, ya teman-teman ya. Kalau aku lihat dari The Magician. Oke, Six of Cups dan ada The Wheel of Fortune ya. Sedikit dari kamu, calon jodohmu ini adalah seseorang dari masa lalu kamu. Teman-teman, aku akan bacakan hasil readingan kamu apa adanya, seperti yang aku bicarakan di depan. Jadi aku akan jelaskan hasil readingan kamu berdasarkan kenyataan yang aku lihat dan aku rasakan. Kalau kamu nggak suka bicara soal mantan, tinggalkan saja. Berarti mungkin bacaannya belum untuk kamu, ya. Oke, sedikit dari kamu ini, calon jodohmu ini adalah orang dari masa lalu kamu. Ada Six of Cups dan ada The Wheel. Mungkin bahkan beberapa dari kamu ini, mantanmu ini, kamu pernah menikah sama dia. Atau dia single parent, atau kamu yang single parent, atau kalian berdua single parent. Intinya kalian berdua ini suka anak kecil, sudah punya anak, sudah pernah merasakan kegagalan dalam pernikahan, tinggal diambil yang cocoknya. Ya, sedikit dari kamu ini ya akan berjodoh, dipersatukan kembali sama semesta, sama orang dari masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah pendekatan sama dia, mungkin kamu pernah menikah sama dia, mungkin pernah pacaran dalam waktu yang lama. Intinya orang dari masa lalu kamu. Ya, entah kamu yang sudah punya anak, entah dia yang sudah punya anak, entah kalian memang pernah menikah. Gitu ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Orang ini suka anak kecil, pada dasarnya suka anak kecil. Ya, ada Six of Cups. Dia akan memberikan kamu banyak kenyamanan. Calon jodohmu ini akan memberikan kamu banyak kenyamanan, banyak cinta. Ini bukan tipikal orang yang pelit ya guys, dia banyak duit nih. Ya, bahasa cintanya dia juga adalah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang dia cintai, bukan hanya kepada pasangan ya. Bukan hanya kepada pasangan. Mungkin dia sering memberikan sesuatu hadiah gitu ya, bukan hanya di momen-momen tertentu saja. Itu kepada keluarganya dia, kepada orang tuanya dia. Karena memang dia punya bahasa cinta seperti itu, khususnya kepada orang-orang yang dia cintai. Ya, teman-teman. Rambutnya layaknya orang Asia, hitam atau coklat, rambutnya lurus, dia suka olahraga, ya. Mungkin untuk kamu yang menonton videoku, kamu seorang perempuan, usia dia jauh lebih tua dari kamu ya. Usianya sang calon jodohmu ini jauh lebih tua dari kamu. Khususnya bagi kamu yang menonton videoku ini perempuan ya. Tapi memang selain usia, tapi memang pembawaannya dia, sifatnya dia jauh lebih bijaksana sih daripada kamu ya. Jauh lebih sabar, jauh lebih bijaksana. Orangnya bijaksana banget teman-teman. Orangnya penyabar banget gitu ya. Dia pekerja keras banget, nggak heran dia mendapatkan hujan teman-teman. Dia mendapatkan apapun yang dia inginkan, terutama dalam sisi finansial dan karirnya dia. Karena apapun akan dia lakukan untuk meningkatkan perekonomiannya dia gitu ya. Ini tipikal orang yang sangat mencintai keluarganya, family man atau family woman ya. Oke, kita cari tahu teman-teman ciri-ciri tambahannya sang calon jodohmu. Pilihan kedua, ini mungkin bacanya agak panjang ya. Ciri-ciri tambahan sang calon jodohmu, pilihan kedua. Pilihan kedua, pilihan pertama. Oke. Langsung aja kita cari tahu inisialnya ya teman-teman ya. Inisial sang calon jodohmu, atau bisa juga ini inisialnya kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, pilihan pertama. Oke, perhatiin ya. Oke, pilihan satu. Ciri-ciri tambahannya saja. Ini tinggal kamu ambil yang cocoknya aja nanti ya. Ada chemistry. Ya, ada energi yang tarik-menarik antara kamu dengan orang ini. Meskipun nanti banyak perbedaan, banyak perselisihan, banyak berantemnya, ngambek-ngambekannya. Tapi balik lagi. Ya, namanya energi jodoh ya teman-teman. Ada chemistry yang begitu kuat antara kamu dengan orang ini. Cinta pada pandangan pertama. Mungkin dia yang begitu melihat kamu langsung jatuh cinta. Mungkin kamu yang seperti itu. Ya, ada single parent, ini validasi. Ya, untuk sebagian dari kamu ini, calon jodohmu ini adalah single parent. Dia sudah pernah menikah, dia punya anak. Rambutnya lurus, rambutnya berwarna. Teman, mungkin kamu dikenalin sama teman kamu. Mungkin kalian akan memulai pertemanan dengan si dia gitu ya. Dia suka membaca, secret admirer. Ini aku merasakan energi. Sebenarnya kamu udah kenal sama orang ini. Mungkin berteman, ya, karena di sini ada teman dan ada secret admirer. Cuman dia masih belum siap untuk mengatakan cintanya dia sama kamu. Ya, dia mencintai kamu dalam diam. Itu mungkin awal dari hubungan kalian.
Mungkin dia, ini hanya sebagian dari kamu aja ya teman-teman, ini collective reading. Secret admirer ini mungkin dia sempat menyimpan perasaan cinta sama kamu, kemudian mungkin dia diyakinkan sama teman-temannya, mungkin kalian ada di circle pertemanan yang sama, akhirnya dia mulai terbuka sama kamu. Intinya dia pada awalnya menyimpan perasaan cintanya sama kamu ini diam-diam, kamu tidak menyangka kalau dia tertarik sama kamu. Baby face, ya, dia pakai kacamata, dia suka pantai. Di sini ada M, M, D, T, U, J, Q, Q, T, dan J ya teman-teman. Oke. Apa yang perlu kamu ketahui dalam kisah cinta kamu dengan sang calon jodohmu ini? Past life relationship. Ya. Ini ada validasi lagi. Ada beberapa dari kamu. Calon jodohmu ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya, atau karena di sini ada chemistry ya teman-teman. Mungkin kalau kamu mempercayai tentang hal ini, mungkin kamu pernah punya hubungan dengan sang calon jodohmu ini di kehidupan kamu sebelumnya. Makanya di sini ada keterikatan, ada chemistry yang begitu kuat ya. Ada codependency ya. Ini akan ada apa ya? Saling ketergantungan satu sama lain ya. Mungkin kenyamanan, mungkin karena cinta banget gitu ya. Mungkin saling ada kecocokan, ada codependency. Ketergantungan satu sama lain ya, teman-teman. Intinya kalian berdua saling membutuhkan sih, teman-teman ya. Di sini it is safe for you to love. Aman kamu untuk saling mencintai orang ini ya. Ada N ya. Ya, ini ada tambahan huruf ya, N ya, teman-teman. Oke, di sini ada it is safe for you to love. Ya, kamu aman untuk saling mencintai ya, dia aman mencintai kamu mencintai dia juga aman karena ada kesetiaan, cinta, ketulusan gitu. Oke, teman-teman, pilihan 1 itu dia ciri-ciri jodoh kamu dan apakah kamu akan mulai mengenal, mulai bertemu dengan sang calon jodoh kamu di tahun depan? Ada yang ya, ada yang tidak. Karena kamu yang membatasi dirimu terhadap energi cinta itu. Ya nggak apa-apa juga. Ya, apapun yang membuat kamu nyaman, bahagia, lakukan saja teman-teman. Oke, bye-bye. Halo zayang-zayangku yang memilih deck kedua atau pilihan kedua. Kita mau cari tahu teman-teman. Khususnya bagi kamu yang single sih ya, temanya kali ini, judulnya kali ini nih. Khususnya bagi kamu yang belum terikat tali percintaan dengan siapapun, atau sudah tidak punya ikatan cinta dengan siapapun. Khususnya sih untuk kamu yang single. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan, kamu sudah menikah bahkan, kamu kepo nih sama isi videonya, ya sudah nggak apa-apa, terserah kamu aja. Ya, pilihan kedua, ini sifatnya fun reading atau hiburan. Ini collective reading guys. Jadi bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Dan energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Karena ini kita bicara soal cinta. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Oh, dari awal sampai akhir nggak cocok nih sama kamu. Kok kamu nggak nyaman ya dengan hasil readingannya? Ya sudah, jangan dipaksakan kalau nggak cocok. Karena aku nggak mungkin bisa menarik energi kamu sepenuhnya, semuanya di luar sana. Yang sejujur-jujurnya, aku nggak tahu hasil bacaan kamu seperti apa. Aku nggak tahu seberapa banyak yang akan menonton videoku. Ya, tinggal diaminin aja segala hal yang positifnya teman-teman. Semoga kamu akan segera bertemu dengan jodohmu. Ya, diambil yang cocoknya dengan energi kamu, dengan intuisi kamu gitu ya. Sekali lagi, kalau nggak cocok jangan dipaksa. Tinggalkan saja, jangan keluarkan energi negatif untuk Lance Intuitions. Ya, teman-teman, aku disclaimer dulu juga ya. Tambahan nih. Ya. Ini pembacanya mungkin agak panjang. Jadi kalau kamu yang bosenan, ya tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Oke, pilihan kedua kita mau cari tahu nih. Untuk pilihan kedua, Universe. Apakah kamu, sang single yang memilih pilihan kedua, akan mulai mengenal atau bertemu dengan sang calon jodohmu di tahun depan? Ini kita tidak bicara pernikahan, karena namanya nikah itu pacaran bahkan ya, atau mungkin pacaran duluan gitu. Itu kan tidak langsung ketemu pacaran. Tapi kan ada proses perkenalan, ada proses pendekatan. Yang aku bahas adalah apakah kamu akan mengenal sang calon jodohmu di tahun depan? Apakah kamu akan mulai bertemu atau mengenal sang calon jodohmu di tahun depan ya? Pilihan kedua. Oke. Pilihan kedua, apakah kamu akan mulai mengenal atau bertemu dengan sang calon jodoh di tahun depan? Kita lihat ya, teman-teman, aku akan jelaskan hasil readingan kamu itu apapun ya, sejujur-jujurnya. Tolong deh kamu bersikap dewasa dan bijaksana ya dalam menyikapi hasil readingan kamu. Di sini ada The Moon. Di sini ada King of Cups, oke. Di sini ada Six of Wands. Pilihan 1, Universe. Apakah mereka yang memilih pilihan 1 akan mulai mengenal atau bertemu, bisa saja ya, dengan sang calon jodoh? 2 kartu lagi. Three of Wands, oke.
Dan Ace of Pentacles. Oke, pilihan ke satu aku rapin dulu kartu-kartunya. Oke, teman-teman, pilihan kedua di sini Pisces kuat ya. Entah energi zodiaknya kamu atau sang calon jodohmu ini. Ya, bisa saja ya. Ini ada energi zodiak dari Pisces kuat, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Ya, itu energi zodiak yang terlihat di sini. Entah punya kamu, entah punya sang calon jodoh lah ya. Oke, teman-teman, pilihan kedua sejujurnya nih. Apakah kamu akan mulai bertemu atau mengenal dengan sang calon jodohmu di tahun depan yang memilih pilihan kedua? Sebagian besarnya itu ya. Kamu akan mulai mengenal, bertemu dengan dia, menemukan chemistry, langsung yakin nih dari intuisi kamu bahwa ini nih, the one-nya aku nih, ini nih, gitu ya teman-teman. Ya, sebagian besar ya. Kamu akan dipertemukan semesta di tahun depan sama sang calon jodohmu ini. Ada the moon. Dan ada Three of Wands. Teman-teman, sejujurnya, aku merasakan di sini ada cinta yang begitu dalam, cinta yang sudah lama dipendam, ya. Ini kayaknya ada dari lingkungan pertemanan kamu, tapi entah kenapa dia menyembunyikan perasaan cintanya dia. Di sini ada King of Cups dan ada the Moon. Ini secret admirer, teman-teman. Jadi ternyata sang calon jodoh kamu ini nggak jauh-jauh. Ya, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan pertemanan. Mungkin kamu dikenalin sama keluarga kamu, orang tua, atau adik kakak kamu, atau dikenalin sama teman kamu, sahabat kamu, gitu. Kamu tinggal ambil yang cocoknya ya guys, pilihan kedua. Intinya sebenarnya pilihan satu ini, kamu sudah mengenal orang ini, tapi kamu tidak pernah menganggap orang ini spesial. Atau memang dia yang sengaja menyembunyikan cintanya, jadi kamu tidak menyangka orang ini punya perasaan spesial sama kamu. Tapi di tahun depan dia akan mulai menunjukkan hidungnya. Ya, istilahnya seperti itu. Dia akan menyatakan perasaannya sama kamu. Di sini ada the Moon. Ini perasaan cinta yang sudah lama dipendam. Rasa tidak percaya diri, rasa kerinduan. Banyak yang akan berjodoh dengan secret admirer ya. Secret admirer atau sang pecinta diam-diam. Ada rasa tidak percaya diri untuk mengungkapkan cintanya sama kamu. Makanya kenapa dia kok kuat banget ya menyembunyikan perasaannya sama kamu. Mungkin juga ada rasa nggak enak hati karena mungkin dia teman dari keluarga kamu atau memang ini ada di circle pertemanan yang sama. Dalam pergaulan, mungkin teman bisnis, rekan bisnis, atau di lingkungan kantor kamu. Ya teman-teman ya. Tapi di tahun depan kayaknya rasa cinta itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Ada pernyataan cinta yang akan dia ungkapkan sama kamu. King of Cups. Bahkan dia akan jujur-jujuran sama kamu. Dia sudah tidak mau lagi menyembunyikan perasaan cintanya sama kamu. Dia akan jujur dari kapan dia stalking kamu, dari kapan dia cinta sama kamu, dan kenapa dia menyembunyikan perasaan cintanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin saja, kenapa dia menyembunyikan perasaan cintanya sama kamu, dia melihat kamu masih punya pasangan. Mungkin seperti itu, atau mungkin justru dia yang masih punya pasangan. Cuman saat itu, mungkin hubungannya masih tidak baik-baik saja dengan pasangannya, tapi tetap ya dia masih punya pasangan. Dia tahu itu salah kalau misalnya dia mengungkapkan cinta sama kamu. Itu namanya pengkhianatan, dia tahu itu. Entah apapun alasannya dia, intinya dia menyembunyikan perasaannya dia. Ya, tapi di tahun 2024 nanti, tahun depan, teman-teman. Ya, sebenarnya yang namanya energi ini tidak terbatas ruang dan waktu ya. Cuman aku hanya memperkirakan ini untuk tahun depan. Ya, teman-teman. Ya, Six of Wands dan ada Ace of Pentacles. Ini dia siap banget sih. Di sini ada Three of Wands ya. Dia siap banget sih untuk berumah tangga. Ya, gimana nggak siap ya? Dia secara keuangan dia mapan banget loh guys. Di sini ada Six of Wands dan ada Ace of Pentacles. Dia pekerja keras banget. Dia orang sangat terobsesi dengan keinginannya dia. Dia orang yang sangat terobsesi dengan goals hidupnya dia, terutama hal-hal yang sifatnya karir, ekonomi, keuangan. Mungkin juga dari sisi usia ya, karena aku merasakan energi. Ada perbedaan usia yang agak jauh antara kamu dengan sang calon jodohmu ini. Terutama kalau kamu ini perempuan yang menonton videoku, sang calon jodohmu ini kayaknya usianya agak jauh ya, di atas kamu ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu yang menonton videoku ini kamu laki-laki, calon jodohmu ini orang yang sangat dewasa sekali. Ya, orang yang sangat dewasa sekali secara pembawaan, tutur katanya dia sangat sopan gitu teman-teman ya. Dia orang yang sangat bijaksana, pinter banget teman-teman ya. Dia orang yang sangat pintar, cerdas, dia punya pengalaman hidup yang mungkin gak nyaman di belakang sana, itu yang menempa dia menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana, jauh lebih cerdas dibandingkan sebelumnya. Atau bisa saja pendidikan dia tinggi ya, gitu ya teman-teman ya. Ini seorang yang sangat bekerja keras sekali dari Three of Wands. Dia terobsesi dengan obsesinya dia, istilahnya seperti itu. Dia terobsesi dengan obsesinya dia terobsesi dengan keinginannya dia.
Sampai akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia dalam hal karir saat ini, ya itu karena obsesinya dia, karena kepositifannya dia. Ini dari King of Cups, dia bakalan cinta banget sama kamu. Tulus banget orangnya. Bukan hanya dalam mencintai lawan jenis ya, tapi ini orang punya ketulusan. Dia misalnya membagi rezekinya, uang ya, rezeki itu banyak ya. Terutama uang nih. Dia membagi uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada keluarganya terutama, ini tulus aja. Dia tidak pernah pamrih dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Meskipun itu cuma sekedar support, saran untuk orang-orang yang membutuhkan, dia tidak pernah pamrih. Dia tidak pernah berharap orang untuk bersikap baik sama dia. Ya pasti berharap sih, cuman kalau misalnya ada orang yang memanfaatkan dia untuk hal-hal yang negatif, ya dia udah menyerahkan semuanya kepada semesta. Ini tipikal orang yang punya intuisi sangat tajam guys, dari The Moon dan ada King of Cups. Hubungannya dia dengan pencipta, hubungannya dengan semesta, hubungan dia dengan spirit guides-nya dia sangat dekat. Ya, teman-teman. Ya, sebagian besar dari kamu akan mengenal dan bertemu dengan sang calon jodohmu ini. Ya, di sini ada Ace of Pentacles. Orangnya sangat berkomitmen sih, sangat bertanggung jawab, sangat sukses. Tapi kesuksesannya dia dalam hidupnya dia ya, kesuksesan dalam hidup itu kan bukan hanya dia mencapai karir yang sangat baik, meskipun memang itu ya, meskipun dia memang banyak uang nih, tapi kan kesuksesan itu tidak hanya dipandang dari sisi itunya saja, dari sisi finansial dan karir saja gitu ya. Tapi kan kesuksesan itu dia sukses dalam meninggalkan semua energi-energi buruk di belakang sana. Energi buruk tuh banyak ya. Rasa sakit hatinya terhadap keluarganya, rasa sakit hati terhadap pasangan sebelumnya dan sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif itu dia berhasil tinggalkan pelan tapi pasti. Di sini ada Three of Wands. Ya. Ini tipikal orang yang memang jatuh dan bangun menjalani kesuksesan hidupnya dia. Ya, ini perjalanan hidupnya nggak mudah nih. Ya, teman-teman ya. Oke, pilihan satu. Sebagian besar dari kamu ini ya akan dipertemukan, akan bertemu dengan, akan mulai mengenal sang calon jodohmu, dan bahkan secara intuisi kamu akan merasakan bahwa ini the one-nya aku nih. Dia pun seperti itu ya, teman-teman. Banyak dari kamu ini sudah mengenal orang ini tapi tidak pernah menyangka orang ini punya perasaan spesial sama kamu. Ya, sedikit sekali. Mungkin kalau kita bicara angka gitu ya, meskipun energi tidak bisa kita patokan ya teman-teman ya. Tapi misalnya kita bisa berandai-andai dengan angka dari 100%, 80% dari kamu ini akan bertemu dengan calon jodohmu. Berkenalan, mulai mengenal dia gitu ya, pendekatan gitu. Tapi sisanya kamu akan fokus dengan karirmu. Kamu yang menutup energi cinta itu. Jadi ya semesta menuruti keinginan kamu ya. Gitu. Jadi ya 20% dari kamu nih, sebagian kecil belum akan dipertemukan semesta dengan sang calon jodohmu. Dan kamu memang memutuskan untuk single dulu deh. Kamu fokus dengan keluargamu, kamu fokus dengan sisi finansialmu, kamu fokus dengan karirmu yang mungkin saat ini lagi menanjak ya. Ya, susah payah kamu berusaha untuk di sini ada Three of Wands dan ada Ace of Pentacles. Kamu lagi berusaha untuk susah payah nih memajukan karir kamu, menaikkan karir kamu, otomatis ke ekonomi ya, teman-teman. Beberapa dari kamu ada yang single parent ya, aku merasa. Beberapa dari kamu yang menonton videoku, kamu single parent. Mungkin punya trauma-trauma tersendiri dalam hal cinta, jadi kamu belum siap lah. Memang kamu yang mungkin selain memang semesta belum mempertemukan kamu dengan sang calon jodoh, mungkin kamu juga yang menutup energi cinta itu. Karena kamu masih punya trauma yang perlu kamu sembuhkan, kamu sangat menyadari itu ya. Atau mungkin memang kamu lagi berusaha untuk mensukseskan karir kamu, perekonomian kamu. Oke. Untuk kamu yang belum akan bertemu dengan calon jodoh, atau bahkan kamu yang akan bertemu dengan calon jodoh, apapun situasi dan kondisi kamu di sini yang aku jelaskan teman-teman, kita mau cari tahu ciri-ciri calon jodohmu ya. Pilihan kedua, ciri-ciri calon jodohmu. Meskipun kamu belum akan dipertemukan semesta di tahun depan, tapi kan kamu pasti akan menikah. Terutama bagi kamu yang memang memutuskan untuk menikah ya. Kita ini semua pasti punya jodoh. Hanya waktunya saja yang kamu harus serahkan kepada pencipta. Oke? Kita mau cari tahu ciri-ciri calon jodohmu. Pilihan kedua. Oke, teman-teman, pilihan kedua di sini ada Ten of Wands. Wow. Pekerja keras banget nih teman-teman. Orang yang sangat bertanggung jawab nih. Oke, ciri-ciri calon jodohmu pilihan kedua. Entah kamu yang akan dipertemukan dengan semesta di tahun depan atau kamu yang belum. Ya.
Kira-kira ciri-ciri calon jodohmu seperti apa sih? Pilihan kedua atau deck kedua? Three of Pentacles, Two of Wands, oke. The Empress, dan terakhir Universe. Dan ada Ace of Cups. Manis sekali. Aku rapin dulu kartu-kartu kamu. Aku rapin dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini ada Taurus ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ya, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiak sang calon jodohmu. Aku kenapa ikut bahagia ya? Oke, ciri-ciri sang calon jodohmu memang orangnya tulus banget guys. Dari Ace of Cups aku lihat dia cinta banget sama kamu. Bukan hanya kamu sih, tapi dia tipikal orang family man atau family woman. Dia sangat mencintai orang-orang yang dia cintai ya, keluarga, pasangan, bahkan temannya dia yang sudah dianggap saudara itu sahabatnya dia sangat mencintai orang-orang yang berada di sekitar dia, yang dekat hubungannya dengan dia gitu ya teman-teman. Rasa cintanya dia kepada orang-orang ini ya tulus, orangnya tulus dalam melakukan kebaikan, meskipun itu yang sifatnya uang atau mungkin sekedar support atau waktunya dia yang dia berikan kepada orang lain yang membutuhkan, itu dia tulus aja tanpa pamrih. Misalnya pun dia dikecewakan oleh orang-orang sekitar yang hanya memanfaatkan kebaikannya dia seperti seolah-olah menutup mata untuk semua itu. Karena apa? Dia benar-benar percaya dengan kuasa pencipta. Dia benar-benar percaya dengan yang namanya kuasa dari alam sekitar. Gitu ya. Jadi orangnya legowo banget guys. Legowo banget dalam menghadapi semua kegagalan, rasa sakit hati gitu. Dia tipikal orang yang mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari kekecewaan. Bahkan ketika dia marah, ya namanya manusia guys, ada plus minusnya. Ya, ada sesekali dia emosi banget. Dia capek banget secara batin, secara pikiran, secara fisik. Tapi dia bukan tipikal orang yang suka curhat masalah hidupnya dia, kekecewaannya dia, amarahnya dia. Kalau dia marah, dia mampu mengendalikan itu semua. Kalau dia lagi sedih, dia mampu mengendalikan itu semua. Bahkan dia mampu menyembunyikan perasaan sedihnya dia. Ya, teman-teman ya. Ya, single parent ya. Aku melihat ciri-ciri calon jodohmu ini single parent. Dia pernah mengalami kegagalan percintaan. Mungkin kamu yang single parent, mungkin dia yang single parent. Atau kalian berdua sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak, tapi tidak akan bermasalah dengan anak masing-masing. Tidak ada masalah dengan masa lalu masing-masing. Ya teman-teman, ada Ten of Wands. Ini orang yang sangat bertanggung jawab. Maaf ya guys, banyak sekali keributan-keributan di sini ya. Aku bikinnya benar-benar di siang hari bolong. Ya, oke. Dia bertanggung jawab, dia family man, dia family woman, dia sangat bertanggung jawab dengan keluarganya dia, dengan orang tuanya dia gitu ya. Tapi juga dia sangat bertanggung jawab dengan pekerjaannya dia. Ya, istilahnya orangnya perfeksionis banget guys. Kalau misalnya merasa ada sesuatu yang belum bisa dia kerjakan dengan sempurna, dia bakalan kepikiran banget, dia bakalan overthinking banget. Itu yang kadang-kadang membuat fisiknya dia capek sendiri. Ya. Karena orangnya sangat perfeksionis, jadi kadang-kadang saran dari orang-orang terdekatnya dia soal dia jangan terlalu memforsir energinya dia, jangan terlalu memforsir keadaan, itu kadang-kadang dia nggak dengerin. Karena dia ya seperfeksionis itu dia. Ya kadang-kadang kalau dia udah capek banget secara batin, secara fisik gitu ya, dia ngeluh sih kalau misalnya keadaannya kayak gitu. Padahal itu kan semua dia yang lakukan. Ya. Ya pekerja keras, dia pengen semua pekerjaannya dia ini ya dia yang mengerjakan. Dia kurang percaya dengan hasil kerjaan orang lain, dia hanya percaya dengan dirinya sendiri, terutama kalau itu berkaitan tentang karir, keuangan gitu teman-teman ya. Three of Pentacles ya, seperti tadi di awal aku jelaskan, ini kamu sudah mengenal orang ini. Di lingkungan pekerjaan kamu, rekan bisnis kamu, mungkin kamu dikenalin sama temennya dia, atau kamu di circle pertemanan yang sama. Kalian memulai hubungan percintaan kamu nanti sama sang calon jodoh ini dari pertemanan. Banyak dari kamu ini sudah kenal sama orang ini, tapi memang dia begitu rapat menyembunyikan perasaannya. Ada The Moon, secret admirer. Dia tipikal orang yang kalau bicara soal cinta ini nggak bisa terbuka itu. Dia tipikal orang yang kalau bicara soal cinta ini tidak bisa seterbuka itu. Jadi dia bisa serapat itu menutup perasaannya dia sama kamu. Tapi di tahun depan
dia akan mulai membuka semuanya, ya teman-teman ya. Ya, pekerja keras, dia punya hobi yang bisa dia jadikan uang. Teliti banget orangnya, ada Three of Pentacles. Ini tipikal orang yang sangat disegani di tempat kerjanya dia. Sama teman-temannya dia sangat disegani. Ya, dia orang yang sangat kreatif. Hasil kerjaannya dia ini diakui sama teman-teman kerjanya dia. Ya teman-teman, bahwa dia berkualitas gitu, dari sisi pekerjaan, dari sisi karirnya dia punya kualitas yang begitu baik. Nggak heran dia disegani. Bahkan mungkin calon jodohmu ini seorang pebisnis yang begitu begitu bagus gitu ya, begitu terkenal. Atau mungkin dia multi talenta teman-teman. Dia bekerja di suatu perusahaan, itu sudah memiliki anak buah, sudah memiliki posisi dan jabatan yang sangat baik, otomatis ekonomi ya gitu. Tapi dia juga tidak puas di situ saja. Dia juga punya bisnis, dia berwirausaha, dia punya banyak anak buah, dia owner suatu perusahaan gitu teman-teman ya. Ya ini punya keuangan yang sangat baik, pebisnis. Atau dia bahkan melakukan dua hal sekaligus. Dia bekerja di suatu perusahaan, sekaligus dia menjadi wirausaha. Membuka lapangan pekerjaan untuk orang banyak ya, orang lain. Karena dia punya anak buah di sini, kelihatan banget ada Three of Pentacles ya teman-teman ya. Dari Two of Wands, ini orangnya ini secret admirer guys. Ya, aku mau ngomong apa lagi ya. Ini banyak dari kamu nih akan bersatu, atau calon jodohmu ini kamu sudah cukup lama kenal dia tapi sebagai teman. Dia sering kepoin sosial media kamu. Sedikit dari kamu akan menjalani LDR sama orang ini, ada Two of Wands ya. Sedikit dari kamu akan menjalani LDR sama orang ini, bahkan dari pendekatan aja LDR. Sampai nanti punya hubungan cinta itu LDR. Tapi dia orang yang sangat setia guys, dari The Empress dan ada Ace of Cups. Meskipun nanti kamu jarang ketemu secara fisik, tapi kamu tidak akan pernah lost contact sama orang ini. Banyak sekali kata-kata cinta, di sini ada Ace of Cups ya, banyak sekali kata-kata rindu yang dia ungkapkan sama kamu, apalagi kalau kamu jarang ketemu nanti. LDR apalagi gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali pilihan kedua ini ya secret admirer sih, dia menyembunyikan perasaan cintanya dia teman-teman. Ada Two of Wands, dia sering sekali kepoin sosial media kamu, mencari tahu tentang kamu tanpa kamu tahu ya kalau dia mencari tahu gitu ya. Dia orangnya pintar, dia tahu gimana caranya kepoin seseorang, mencari tahu tentang seseorang, tapi seseorang ini nggak tahu kalau dia nih penasaran tentang kehidupannya dia. Ya, dari Two of Wands, dia sering sekali melihat sosial media kamu, statusnya kamu, bahkan dia punya foto kamu. Ya mungkin dia ambil dari sosial media, mungkin dia candid ketika kamu berada di sekitar dia gitu teman-teman. Ada di Empress. Dia suka bunga, dia suka tanaman, dia suka alam. Orangnya sangat lembut teman-teman. Kelihatan banget di sini orangnya sangat lembut, orangnya sangat tulus. Ketika dia menyatakan cintanya sama kamu, ini nggak usah khawatir, ini memang kejujuran sih. Tulus dari dalam hatinya dia gitu ya, dari The Empress aku lihat gitu. Keibuan sekali, bukan berarti laki-laki ya. Bukan laki-laki atau perempuan, tapi keibuan. Dia punya sifat keibuan. Ya, dia siap untuk menikah, dia siap untuk punya anak gitu. Pemelihara, teman-teman. Tipikal orang yang pemelihara. Dia suka anak kecil ya. Atau bahkan mungkin dia sudah punya anak, single parent. Rambutnya agak bergelombang. Ya, teman-teman, baik laki-laki mau perempuan nih, maupun perempuan, rambutnya agak bergelombang, dia suka sekali mewarnai rambutnya. Mungkin karena memang dia suka berdandan. Kalau aku lihat sih, meskipun orangnya terlihat sederhana tapi jago banget dandan. Dia sangat mengurus tubuhnya dia. Ya. Ini baju murah aja bisa kelihatan sangat wah kalau dia pakai nih teman-teman ya. Oke, kita mau cari tahu apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan cinta ini. Express your love. Oke. Teman-teman, ini apa yang perlu kamu ketahui dalam hubungan cinta kamu dengan sang calon jodohmu ini. Kamu akan memulai pertemanan yang cukup baik, cukup akrab sama orang ini. Kemudian mungkin dari pertemanan, pendekatan, terus menemukan chemistry, menemukan kecocokan gitu ya, punya visi dan misi yang sama dalam kehidupan. Dan express your love, dia bakalan kelihatan banget kalau dia jatuh cinta sama kamu. Ketika dia jujur sama kamu tentang cintanya dia, ya itulah yang dia rasakan dari dalam hatinya dia. Dia bakalan kelihatan banget kalau dia jatuh cinta sama kamu, dan sebaiknya kamu pun seperti itu, ya. Di sini ada past life relationship dan ada stay optimistic about your love life. Oke. Bagi kamu yang memang percaya dengan kehidupan masa lalu,
Makanya kenapa dia begitu tulus menyayangi kamu, begitu ada chemistry yang tarik-menarik di antara kamu dengan orang ini. Meskipun perbedaan tuh pasti ada, perselisihan, berantem, ngambek-ngambekan, ketidakcocokan itu pasti ada, namanya manusia. Ya teman-teman ya. Tapi ketika kalian bertengkar, ketika kalian merasa adanya ketidakcocokan gitu ya, tapi ini ada energi yang tarik-menarik antara kamu dengan orang ini. Karena apa? Di kehidupan masa lalu kamu, mungkin kamu pernah bertemu dan bahkan punya hubungan cinta dengan si dia. Jadi ketika kalian bertemu di kehidupan ini, dunia fisik yang ini, seperti mengenal, gitu ya teman-teman. Seperti langsung jatuh cinta, seperti mengenal orang ini. Kayaknya pernah ketemu deh. Di mana ya? Jadi gitu. Ada perasaan seperti itu, ya teman-teman ya. Ada stay optimistic about your love life. Apapun yang terjadi di belakang sana, ketidaknyamanannya kamu terhadap kisah cinta kamu, dia pun seperti itu ya. Tetap optimis dengan kisah cinta kamu teman-teman. Ya, jangan pernah lelah untuk berharap soal cinta, soal jodoh sejati, cinta sejati yang akan menemani kamu sampai maut memisahkan. Setiap manusia itu pasti pernah mengalami up and down-nya kehidupan dalam hal karir, kesehatan, cinta, apapun itu. Kalau kita fokus dalam hal cinta, ya mungkin kamu pernah punya pengalaman tidak enak di belakang sana dalam hal cinta, tapi jangan membuat kamu tidak optimis dengan cinta sejati. Kamu layak untuk dicintai kok ya. Kamu layak untuk bersatu dengan jodoh sejatimu. Oke, ciri-ciri tambahannya, dia sang calon jodohmu. Pilihan kedua universe. Ciri-ciri tambahannya sang calon jodohmu. Oke, sekalian aja aku buka inisialnya ya, inisialnya dia atau inisialnya kamu sang calon jodoh. Ya, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau di dalam namanya sang calon jodohmu ini. Pilihan kedua universe. Oke, aku rapihin ya. Oke, di sini aku lihat ada intuitif ya, orangnya sangat intuitif sekali. Intuisi sangat tajam, bahkan beberapa dari kamu teman-teman, sang calon jodohmu atau ini mungkin kamu ya, mengerti tentang dunia spiritual dan supranatural. Mata ketiga kamu atau mata ketiganya dia ya, bisa vice versa atau terbolak-balik teman-teman. Ini mungkin sudah mulai terbuka, kamu atau dia bisa melihat hal-hal yang halus itu, merasakan berkomunikasi. Bahkan kamu atau dia ini mungkin bisa berkomunikasi dengan semesta, mungkin bisa berkomunikasi dengan para penjaga masing-masing, ya. Mungkin kamu, mungkin dia. Ada secret admirer ya, ini validasi ya teman-teman. Ini dia sudah mencintai kamu dalam diam. Tapi tinggal tunggu waktu nih, tahun depan dia akan terbuka sama kamu, ya. Dan dia langsung mungkin ketika dia mulai terbuka sama kamu, mengatakan perasaan cintanya dia, mungkin dia akan langsung mengatakan bahwa dia serius dalam hubungan ini. Gitu ya. Secret admirer, ada kacamata, dia pakai kacamata, religius, Pisces, cabi, backpacker, dia suka sekali backpackeran, dia suka sekali jalan-jalan sesuka dia aja gitu ya. Karena dia punya uang gitu. Kalau dia lagi penat banget, dia lagi bosan banget dengan aktivitasnya dia sehari-hari, ya mungkin dia bisa serandom itu jalan-jalan kemana gitu ya, backpackeran sendirian gitu. Atau sama teman-temannya dia. Matanya lentik, keras kepala, disiplin, wirausaha. Di sini ada huruf M, A, H, T, U, F, M lagi, J, U, J, K, dan E ya. Oke teman-teman, semoga cocok. Maaf ini pembacaannya agak panjang. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Bye-bye.